hari ini kita bisa berkumpul untuk mengadakan diskusi gitu ya Pak ya. Betul. Diskusi atau silaturahim antara LSM Lira dengan PLN untuk tiga pengulasaan. Jadi untuk PLN ketiga pengulasaan itu membawa isi Madura ya Pak. Seperti itu. Nah, kami sampaikan terima kasih sudah bisa berkunjung ke sini berdiskusi dengan PLN. Alhamdulillah kita bisa bertemu di sini. Nah, untuk Pak Ferry, mohon kami silakan memberikan kata-kata. Oke, terima kasih Bu Nafi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas berkat nikmat dan sehat ya, yang mana kita bisa bertemu dalam rangka kegiatan silaturahim. Syukur alhamdulillah kita selalu panjatkan bahwa kami dan teman-teman merasa berterima kasih sekali ya, merasa kami adalah bagian dari masyarakat Madura untuk khususnya dalam hal melayani pelanggan-pelanggan dan pelanggan kami. Bapak-bapak sekalian, kebetulan perkenalkan ya, nama saya Ferry Asmoro, selaku MUB 3 Pamekasan, dan kebetulan alhamdulillah saya diberi amanah sudah 3 bulan ya, sudah 3 bulan, yang mana dulu ya, dulu pernah menjabat di sini juga, tapi selaku asisten manajer perencanaan sama kayak Pak Bayu. Dulu saya seperti kayak Pak Bayu. Jadi saya di sini tidak asing ya, tidak asing. Anggapan adalah saya bagian dari saudara-saudara di Pulau Madura. Sebelum itu perkenalkan Bapak sekalian, yang sebelah kanan saya ini adalah Bu Novi selaku manajer bagian KSA terkait dengan yang umum-umum lah ya. Umum rumah tanggaan ya, terkait dengan juga masalah sumber daya manusia kita di pegawai UP3 Pamekasan. Dan kebetulan ini kita komplit ya. Ini Bu Eni Reng Madura asli ya. Bu Eni ini selaku manajer bagian pemasaran dan pelayanan pelanggan. Nah, yang sebelah kiri saya ini Pak Bayu selaku manajer bagian perencanaan ya, perencanaan listrikan di Madura juga. Nah, yang sebelah kirinya lagi adalah Pak Asmono ya. Pak Asmono ini adalah selaku manajer bagian konstruksi terkait dengan konstruksi ya, konstruksi jaringan-jaringan juga. Ya, sebelahnya ini Pak Dayat Reng Madura juga ya, asli dari sini ya. Hanya kemarin ini juga baru, kemarin saya tarik untuk bantu saya gitu ya. Ini kebetulan saya dulu pernah kenal ya, kenal lama dulu di bagian jaringan, dan beliau ini yang nangani jaringan ya, jaringan seluruh Madura termasuk Pulau aja. Nah, yang Pak Umar ini di propamnya ya, di propamnya kayak yang di sana-sana itu, saya nggak bilang gitu ya, nggak bilang gitu ya, di propamnya PLN Semendura ya. Ini juga orang Madura juga asli. Polisinya PLN ya Pak ya? Ya. Tapi bukan anak buahnya Sambu. Oh, bukan. Ya. Nah, ini Pak Umar selaku manajer bagian transaksi energi. Nah, Bapak sekalian, itu perkenalan dari saya. Jadi kami terus terang aja punya amanah, punya misi dalam hal ini adalah melistriki sesuai dengan instruksi ataupun arahan dari pimpinan kami, bahwa di Madura ini adalah ya, kita cukup luas cakupannya ya, cakupannya meliputi dari 4 kabupaten ya, dari mulai Sumeneb, Pamekasan, Sampang, dan Pangkalan. Dan pelanggan kami juga tidak hanya di Madura ya, tidak hanya di Pulau Madura, di kepulauan juga banyak ya. Ada mungkin saya mau nanya, ada yang tahu nggak ya, di pulau-pulau kecil itu berapa jumlahnya? Yang asli Madura ini, asli Madura berapa? Untuk Pamekasan. Untuk Pulau Madura sih. Ya, hampir mendekati. Ada 128 pulau. Aling-aling. Ya. Nah,
ada 180 dan ya berapa yang berpenghuni? Yang berpenghuni itu ada 48 pulau. Ya, yang berpenghuni itu ada 48. Saya bukan peternak, tapi saya senang untuk melihat sejarah dan saya senang sekali untuk keliling-keliling di pulau-pulau itu. Nah, itu ada 40 dan dari 48 pulau itu ya sudah kita listriki 18 ya. 18 ya. Nah, yang dari 48 pulau itu ada 18 yang baru kita listriki. Selebihnya masih belum ya. Nah, inilah yang mana kami dari PLN berupaya untuk melistriki seluruh pulau. Ya, memang ada beberapa hal yang perlu kita diskusikan dan rencanakan. Nah, mungkin itu pertama yang sebenarnya saya ingin gambarkan itu presentasi di situ pulau-pulau mana sih itu kan akan kelihatan ini bapak-bapak semua nih. Jadi tidak hanya daratan yang harus kita tangani kan, pulau-pulau juga harus kita perhatikan ya. Mungkin sebenarnya akan kita sampaikan sini. Nah, untuk jumlah pelanggan kami ada sekitar 1 juta. 1 juta pelanggan. Untuk alhamdulillah jumlah gangguan kita semakin membaik. Ya, jumlah gangguan kita semakin membaik karena kita berupaya untuk tidak sering padam. Jika padam kita percepat untuk menyalanya. Itu dari sisi penggunaan. Nah, untuk dari sisi tunggaan, nah ini bapak-bapak sekalian ini ya, tunggaan kami pelanggan yang mohon maaf ya, ini kita punya daftar pelanggan-pelanggan yang sebenarnya ada batasan waktu untuk membayar, gitu kan? Kan kalau kita kalau misalnya kita makan di warung kan, habis makan kan harus bayar gitu ya. Nah, gitu kan. Ada jumlah yang belum tertib untuk melakukan pembayaran. Itu totalnya setiap bulan itu sekitar kurang lebih, kalau kemarin waktu saya data sekitar 1,6 itu ya 1,6. Ini sekarang turun, alhamdulillah sudah semakin tertib. Edukasi masyarakat kita jalan, yang mengedukasi pelanggan-pelanggan kita untuk lebih tertib dalam hal melakukan pembayaran. Itu semakin banyak, semakin membaik. Itu sekarang kira-kira sekitar 1,3, 1,4. Ya, itu dari situ kan. Kenapa itu juga harus kita sampaikan supaya kita selalu mengedukasi kepada pelanggan bahwa kita harus juga tertib untuk tadi kaitannya nanti banyak. Kalau kita pelanggan bayar itu bisa nanti untuk melistriki di lain tempat yang belum terlistriki. Demikian itu pembukaan dari saya. Silakan Pak dari Nira menyampaikan mungkin perkenalan ya. Saya belum tahu satu persatu mungkin daerah wilayah kerjanya di mana gitu ya. Nanti kita selalu komunikasi. Demikian, terima kasih. Silakan Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak pimpinan serta jajaran yang dimuliakan Allah, teman-teman pengurus LSM Lira Kabupaten Pamekasan. Alhamdulillah Allah telah mempertemukan kita di ruang yang terhormat ini untuk sebuah dilandasi oleh sebuah mimpi yang sama. Saya percaya ya, ini mimpi untuk membangun sebuah organisasi, sebuah tempat kita bekerja sebaik mungkin. Kalau LSM Lira bagaimana membangun LSM yang lebih bermanfaat buat masyarakat. Kemudian saya percaya juga bahwa seluruh jajaran PLN di tempat ini juga memiliki mimpi yang sama untuk membangun sebuah perusahaan dengan kinerja terbaik yang banyak memberikan manfaat kepada negara dan masyarakat. Amin. Nah, atas dasar mimpi itu tentu kita memiliki titik keberangkatan yang berbeda dalam hal kita, karena interaksinya kita beda. Kalau LSM Lira ini adalah sebagai bagian dari masyarakat yang setiap hari bersinggungan dengan dengan apa yang dirasakan oleh masyarakat. Kita berkewajiban mendengar dan menyampaikan. Ya, perkenalkan, ini adalah ya, Pimpinan kami. ini
Lora Wazirul Jihad, ketua atau Bupati LSM Lira. Kalau guyonan teman-teman adalah Bupati non APBD. Bupati non APBD. Saya Johar selaku di Dewan Pakar itu ya. Jadi ada beberapa persoalan yang nanti teman-teman yang berdengarkan sini waktu saat menyampaikan pendapatnya. Dari saya begini, ada sejumlah persoalan yang menjadi keluhan yang disampaikan oleh masyarakat yang kita tampung. Yang pertama berkaitan dengan persoalan pajak penerangan jalan. Yang kedua nanti berkaitan dengan tarif pemasangan. Kita ingin mendapat penjelasan sungguhnya seperti apa, tarifnya seperti apa, karena teman-teman menemukan yang menurut perspektif teman-teman itu ada perbedaan-perbedaan yang itu menimbulkan kebingungan di antara sejumlah masyarakat. Kemudian berkaitan juga dengan uang administrasi ya, dari tarif yang dibayarkan. Nah, ada 3 pokok itu. Khusus yang persoalan pertama yang ingin kami tanyakan adalah kita tahu semua bahwa pajak penerangan jalan itu ditegaskan juga melalui Perda di Kabupaten Pamekasan tahun 2009. Namanya saya. Nah, yang ingin kami tanyakan itu total kewajiban pemerintah Kabupaten Pamekasan yang harus dibayarkan kepada PLN terhadap kewajiban lampu penerangan jalan umum itu berapa, kemudian yang dibayarkan oleh masyarakat atas dasar itu, karena Perda itu kalau tidak salah memang memerintahkan kepada seluruh pelanggan PLN untuk membayar sesuai dengan ketentuan. Kalau non industri kalau tidak salah 10% dan sebagainya. Ini kan pasti paham. Nah, itu yang dari publik atau dari masyarakat itu berapa, kemudian dari pemerintah Kabupaten Pamekasan itu berapa, kemudian apakah selama ini pembayaran itu fix ya, berjalan tetap, apakah fluktuatif sesuai dengan pemakaian real time-nya. Itu yang ingin kami dapat gambaran. Kita satu persatu. Demikian dari saya, terima kasih. Terima kasih. Ini apa? Ya. Ini pendapat Anda tentang operasional. Baik, terima kasih Bapak-Bapak. Perkenalkan saya Eni Susilawati, manajer bagian pemasaran dan pelayanan pelanggan. Jadi saya akan mohon izin untuk menjawab yang ditanyakan Bapak Johar. Johar. Oke, baik Bapak Johar. PPJ itu adalah kepanjangan dari pajak penerangan jalan. Di Kabupaten Pamekasan itu pajaknya sesuai dengan Perda itu kan 10% dari pemakaian. Itu tarif yang tadinya yang menurut Bapak kondisi rumah tangga kayak gitu 10%. Kalau yang selain rumah tangga itu 5%. Pajak itu berdasarkan dari rupiah pemakaian per pelanggan. Jadi tidak akan flat, sesuai dengan pemakaian atau jumlah pemakaian keseluruhan dari semua pelanggan-pelanggan yang berada di Kabupaten Pamekasan.
apabila misalnya bulan Agustus ya Pak ya, saya contoh aja, misalnya rekening bulan Agustus itu terbit di tanggal 1 Agustus, dibayar mulai dari tanggal 1 sampai tanggal 31 Agustus. Mau itu yang rajin membayar listrik tepat waktu ataupun yang membayar melebihi tanggal 20. Dari hasil pendapatan transaksi tanggal 1 sampai tanggal 31 Agustus itu akan direkap by sistem. Setelah sistem kami cross check, merekonsiliasi, nantinya akan diproses untuk penyetoran pajak penerangan jalannya oleh bidang keuangan yang kalau di sini dipimpin oleh Ibu Novi. Langsung akan disetor paling lambat tanggal 15 di bulan berikutnya ke rekening Pemda sesuai dengan yang ada pada MOU yang sudah ditandatangani baik oleh PLN ataupun oleh Bupati Pemerintah Kabupaten Pamekasan. Jadi pajak penerangan jalan sama penerangan jalan umum itu beda ya Pak ya? Ya beda. Jadi kalau pajak ya pajak, PLN tidak pernah memotong sedikit pun dari hasil pembayaran pelanggan-pelanggan yang telah tersetor ke PLN, ke kas PLN. Hasilnya seluruhnya disetorkan ke kas Pemda. Benar ya Bu? Ya, ya ke BKAD. Untuk yang pajak penerangan jalan umum itu adalah nama-nama rekening penerangan jalan umum yang juga menjadi tanggung jawab Pemda untuk dibayarkan ke PLN setiap bulannya. Jadi beda PJU sama BPJ. Kalau yang tadi Bapak Johar sampaikan tadi itu BPJ, jawabannya seperti yang sudah saya jelaskan. Itu saja Pak. Ada lagi? Ya, jadi saya tambahkan. Jadi yang pajak itu besarannya itu ditentukan oleh Perda. Tentunya kalau Perda kan pemerintah daerah sama DPR. Kami hanya eksekutor aja. Jadi itu secara akuntansi masuk ke kotaknya, maka kami setor pun secara aplikasi ke kotaknya ke DPKAD. Nah, terus DPKAD pengejawa dana ini akan dianggap sebagai pendapatan daerah ya, sebagai PAD, dan itu dimaksimalkan untuk kebutuhan masyarakat dan lain-lain. Itu kebijakannya atau dapurnya ada di pemerintah daerah. Terus dari pajak ini pemerintah daerah juga berkewajiban menerangi biaya memasang dan menerangi juga membiayai setiap bulan masalah PJU ini. Dan di sini yang timbul persoalan sedikit. Persoalannya begini. Kadang kalau seluruh PJU sudah terpasang dan itu yang menentukan titik-titik mana prioritas mana yang dipasang itu bukan wewenang kami. Itu wewenangnya pemerintah daerah. Sehingga di masyarakat menganggap itu wewenangnya PLN, itu salah. Ya, dan kadang masyarakat itu mohon maaf ya, mungkin niatnya baik tapi caranya tidak baik karena ketidaktahuannya. Maka saya minta tolong ke bapak-bapak untuk disosialisasikan. Kadang masyarakat, aku sudah bayar pajak berarti aku berhak mendapatkan PJU di depan rumahku atau di jalan kampungku. Itu nggak bisa seperti itu. Karena yang menentukan titik mana yang harus diterangi itu adalah pemerintah daerah, bukan kami. Kami tidak menjual infrastruktur, tidak menjual titik lampunya, kami hanya jualan stro. Jadi kalau ada yang tidak puas terhadap pemasangan itu dapurnya pemerintah daerah Pak ya. Cuma Pak Ferry ini kemarin membuat suatu kebijakan bila masyarakat ingin menikmati lampu jalan di pelosok-pelosok desa,
karena dipikir pendapatan dari PPJ ini terus dan kemampuan pemerintah apalagi di zamannya Covid ini untuk menerangi seluruh Kabupaten Pamekasan itu kan sangat berat, baik operasionalnya, investasinya maupun kelanjutannya tiap bulannya. Maka Pak Ferry membuat suatu keputusan bila di masyarakat lebih baik swadaya ya, swadaya. Jadi pasanglah PJU, tapi jangan asal meterannya ada di musola, di pos kamling, di sekolah SD, di kuburan. Nah, maka sama Pak Ferry dikasih kebijakan tarif sosial. Dimana kalau tarif sosial dengan tarif umum itu harganya sepertiga Pak ya. Itu kebijakannya Pak Ferry. Ya. Jadi tolong disampaikan ke masyarakat supaya masyarakat lebih baik swadaya saja dengan asal meteranya itu Pak ditaruh di fasum itu pos kamling, kerdu kampung kan banyak Pak, elangker, musola, masjid. Saya layani dengan tarif sosial. Maksudnya tiap bulannya itu loh Pak, layani tiap tarif sosial karena kami jalan-jalan desa-desa menemukan niatnya baik seperti tadi, tapi karena ketidaktahuannya hanya salah. Banyak kuburan itu diterangi dengan menjamper ke jaringan PLN. Itu kalau dari hukumnya Pak mencuri Pak kasarannya. Coba Bapak yang bisa dikatakan pendidikannya lebih bagus, beda dipikir. Dalam nenek moyang kita itu belum tentu kan masuk surga Pak. Yang sama anak cucunya dicolongin listrik. Pak hukumnya seperti apa itu ya? Makanya Pak Ferry memberi keputusan untuk fasum-fasum yang seperti itu di seluruh Madura akan dilayani dengan tarif sosial. Nah, Bapak cukup dengan surat RT saja. Ya, karena kalau surat kepala desa dikhawatirkan terlalu berbelit-belit Pak ya. Asal ada kod RT silahkan Bapak pasang. Dan kalau biaya penyambungannya boleh dicicil. Enak kan? Boleh dicicil. Kebijakan itu ya Pak. Iya. Terus tiap bulannya Bapak menikmati tarif sosial supaya kalau misalkan bapak-bapak ini pasti orang lapangan ya, kayak menentukan Pemdanya. Tapi Pemda tidak terlalu menyeluruh. Dan itu tolong kami bantu untuk menegurkan dengan pemerintah daerah Pak, supaya anggaran untuk ke sana lebih banyak. Paham Pak ya? Karena setelah PPJ disetor itu masuk ke dapurnya pemerintah daerah, kebijakannya mau dikeluarkan ke apa itu tergantung pemerintah daerah, itu bukan dapur kami. Nah, tolong Bapak bantu supaya pemerintah daerah minimal di jalan kecamatan terpasang. Kami siap. Kalau tidak ada jaringan kami siap. Ketimbang masyarakat nanti nyolong kan. Lihat pertama dari sisi keselamatan masyarakat, kalau terkena stroke seperti apa. Itu kan Pak. Dan lagi tiap bulannya nanti hukumnya mencuri. Bapak sudah bisa berpikir seperti itu. Jadi tolong kami bantu untuk dikawal di pemerintah daerah supaya investasi di jalan-jalan, minimal jalan kecamatan itu banyak. Untuk yang desa-desa, yang di kampung-kampung, pelosok-pelosok, kami sudah membuat suatu kebijakan seperti itu. Syukur-syukur pemerintah daerah bisa mengcover yang ada di pelosok-pelosok. Kemarin saya dengar Pak di Ngawi Pak, di Kabupaten Ngawi, itu setiap desa minimal dapat satu Pak dari pemerintah daerah dengan tarif sosial Pak. Yang masang per desa. Iya. Yang masang. Ya. Tapi itu kalau kita tidak menyamakan kita dengan kabupaten lain sebelah kan, itu tidak punya orang lah. Dapur kami. Tapi kami kalau misalnya ada pemasangan tidak jaringan kami siap. Dan kami sudah membuat satu kebijakan itu. Kalau jika terjadi kenaikan tarif dasar PLN itu, apakah yang istilahnya yang PJU untuk itu apa juga dikenakan juga itu Pak? Menyesuaikan Pak, karena kalau kenaikan tarif itu dari pemerintah Pak, dari pemerintah pusat. Tapi kalau yang tarif sosial baik Pak, jangan khawatir Pak. Itu mungkin tidak sampai telona, nggak sampai sepertiganya Pak, murah Pak. Oke. Murah. Jadi asal ya catatan saya, meterannya ada di fasilitas umum, di kuburan,
musola, langker, gerdu, gerdu plan RT 1 RW 1 kelurahan Cangcang, nggak apa-apa kami pasang. Kalau anu Pak seperti lembaga pendidikan madrasah Pak. Boleh. Pokoknya fasilitas umum sosial. Iya. Boleh Pak. Namanya. Yang 450 lah yang 900. Bebas, Bapak minta apa? Gitu ya. Iya. Minta sedikit uang. Bebas. Biaya Pak, biaya pemasangan Pak yang subsidi itu Pak. Seperti itu. Untuk biaya pemasangan sama dengan yang lain, cuma kami kasih kebijakan boleh dicicil Pak, Iya, boleh Pak. dicicil. Dan untuk rekeningnya Bapak tarif sosial ya seperti saya tadi, kalau Iya. nggak salah tarif sosial 450 itu sekitar blok tertingginya 460 rupiah ya. Ya kan? Kalau rumah tangga Bapak 1.500-an, tapi kalau yang ini Bapak 400 sekitar rupiah, murah Pak. Iya, Jadi ini murah. suatu kebijakan yang perlu kita sosialisasikan. Ya. Dan syukur-syukur ini disupport oleh pemerintah daerah. Biasanya pemerintah daerah yang mengawal masalah PJU ini adalah Dinas Perhubungan Pak Basri. Cuman untuk saat ini Pak Basri untuk kabupaten sini Pak belum ada permohonan pasang baru untuk kabupaten sini. Kalau kabupaten sebelah Pak sudah banyak Pak, sudah banyak. Legalisasi ya. Bukan metalisasi Pak, pasang baru di titik-titik baru Pak. Legalisasi titik baru kan. Iya. Jadi Legalisasi itu di kabupaten sebelah kita, Pulau Madura, kita nggak bisa nyebutin kabupatennya, itu sudah banyak Pak sekarang Pak. Anggarannya besar pemasangannya. Jadi kami hanya jualan strum. Kalau di pemerintah daerah yang kalau di sini komandannya Pak Basri, tahu ya. Jadi sub maksudnya Pak. Belum sampai saat ini belum ada, mungkin masih proses lelang atau apa. Kami paham kan? Ya. Tapi kami welcome. Jadi tolong, dan kalau pemerintah daerah menerangi dalam waktu dekat seluruh Kabupaten Pamekasan, saya rasa berat Pak. Jadi perlu swadaya masyarakat, dan kami sudah memberi suatu kebijakan. Enak kan Pak? Tolong disampaikan, disosialisasikan itu kebijakan. Terus kalau lampu jalan itu kalau ya ada yang mati lampunya, pengaduannya kepada siapa Pak? Pak? Seperti saya terangkan tadi Pak, PLN jualan setrum, lampunya padam, Bapak silakan lapor ke dinas terkait di pemerintah daerah Pak, bukan di kami Pak. Bukan ke PLN. Enggak, persoalannya biar jelas di bawah kan ini kewenangannya siapa kan itu kadang-kadang Di sub Pak, Disbuk ya. Disbuk. Kami hanya jualan strum Pak. Iya, Jadi Pak. infrastruktur Siap. termasuk bola lampunya Pak, bola lampunya, tiangnya itu di sub Pak, bukan kami. Kami hanya jualan strum. Itu kan terkait lampu. Terus yang kedua kan keluhan sering padamnya listrik. Ya, sama. Persoalan dari apa kan gitu katanya. Sama Pak, kalau dari padamnya listrik, kalau secara melulu satu led ini yang dikomandani Pak Dayat itu mungkin jalur kita lagi gangguan. Iya, Tapi iya, kalau iya. yang banyak saya lihat, saya kan kalau malam kebetulan seorang Madura Pak, saya lihat beberapa titik lampu mati itu mungkin karena neonnya atau apa, itu tanggung jawabnya di sub Pak. Iya, Bukan kami. iya. Karena memasang itu tidak hanya harus dipasang, harus dirawat Pak. Iya. Cewek saya, istri saya perlu dikasih bedak Pak, gitu Pak. Baik, sekalian, silakan. Langsung Pak, gak apa-apa, kita interaksi. Mohon maaf ya, gaya saya gaya seperti ini, boleh maksud asli Pak. Ferwak. Well, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kerjasamanya dan sudah menerima kami dan teman-teman semuanya. Pertama saya ucapkan terima kasih banyak Pak. Yang kedua kami atas nama DPD Lira kadang membuat ulah untuk PLN karena akibat laporan-laporan kata di teman saya itu kan padaman. Jadi beda antara mati lampu dengan padaman. Kalau padam itu ada beberapa titik area yang memang secara utuh mati. Ini apakah kewenangan PLN untuk konfirmasinya? Karena di grup saya tidak tahu siapa yang masuk di grup. Karena DPD Lira ini dulu memang kerjasama dengan teman-teman PLN Pak. Dari beberapa tahun yang lalu masuk grup. Kadang dikeluarin, kadang tidak. Ketika teman-teman ini bikin rusuh, katakanlah dikeluarin dulu, terus dimasukkan lagi ketika ada masukan-masukan di sini padam. Tapi
alhamdulillah ketika kami konfirmasi di grup dan di dalamnya ada teman-teman anggota PLN, itu langsung ada tindakan. Ada tindakan. Semoga kerjasama ini terus berlanjut ya. Nggak tahu hari ini siapa yang masuk grup di teman-teman PLN? Nggak ada untuk sementara untuk yang Grupnya sekarang. kan banyak kita dengan teman-teman mitra. Dulu Yopi Pak Yopi, sama Pak Pak Rudi. Yopi. Tapi Pak Rudi kan meninggal ya. Yopi Kita kan ada banyak nih, mohon maaf ya Pak ya. Jadi kita dalam hal ini PLN khususnya itu kita punya kewajiban yang mutlak dan tidak bisa kita bantahkan adalah bekerja sama atau bermitra dengan para stakeholder, para LSM, para pendidikan, semuanya kita tahu Pak. Ya, tidak ada. Makanya kita bentuk, nanti saya kan baru di sini Pak ya, dari maaf ya. Ada grup-grup WA, ada mitra kopi, ada sahabat PLN, itu banyak Pak. Nah nanti saya nggak tahu Bapak ini masuk yang di mana, saya juga belum punya namanya di sini. Kami kan memang punya grup sendiri DPD Lira, salah satunya dengan ini, dengan kami Pak. Iya. Dengan kami banyak Pak itu. Jadi kami punya kan misalkan DPD Lira ini membawa seluruh Madura Pak ya. Iya. Nah nanti ada pusat itu satu WA group yang terdiri dari macam-macam Pak. Itu ada pelanggan besar, ada tokoh masyarakat, ada Pak Bupati mungkin sendiri ya. Ada apa namanya para mitra kerja LSM, ada macam-macam Pak di situ. Saya nggak tahu masuk di grup mana bapak-bapak ini. Kalau dulu gini Pak, kalau dulu kami sahabat PLN. iya kami dulu bermitra dengan yang namanya Pak Rudi dengan Pak Yopi. Iya. Yang di WP ya. Iya. Mungkin dimasukkan di minimal ada satu. Ada. Di sini soalnya ada semua. Ada. Perwakilan aja Pak, kan kami punya grup itu di masing-masing WP itu kami buat sahabat PLN. Ada sahabat PLN. Mungkin dari masing-masing kabupaten nanti disetorkan namanya nama HP-nya aja ke saya, ditulis di situ, nanti saya masukin ke grupnya PLN. Ada sahabat PLN Pak namanya Pak. Sahabat PLN itu tadi yang saya sebutkan, para tokoh, para wartawan gitu Pak. Dulu kami melaporkannya selalu ke Pak Yopi jika ada terjadi gangguan. Jangan langsung aja nggak apa-apa, Nggak apa-apa ya? grup aja gitu laporkan. Ini sering kok ada yang mitra kopi ini, mitra ngopi ini, gitu grup pada para LSM wartawan tuh ramai juga gitu. Ya ada diskusi di situ, jadi tahu informasinya. Gitu. Iya. Belum ya? Belum ada ya? Iya nanti kita minta aja. Iya nanti minta aja. Salah satu di teman-teman yang Enggak bisa mungkin per masuk. kabupaten satu karena beda-beda sih Pak. Iya, Per betul. kabupaten dibedain grupnya. Di Madura itu ada 10 lebih Pak. Ya, jadi kalau buat sahabat PLN itu ada 10 kecamatan. Jadi bisa dari wakil Lira 6 kecamatan 4 kabupaten. ULP gitu. Kan ULP juga kan ada sahabat ULP baru kan Ada lagi. sahabat ULP Gitu. Makanya nanti per kabupaten disetor ke saya aja ditulis. yang kami tahu itu pokoknya PLN gitu Pak. Jadi teman-teman itu kalau ada permasalahan dia konfirmasi gini. Tapi alhamdulillah tindakannya cepat. Cuman yang lucu itu di kampung saya Pak. Bukan persoalan personal ini, mohon maaf teman-teman. Jadi ada jaringan di kampung itu, kalau Padaman itu tidak sama Pak, hanya 3 rumah di Piriselao. Cuman dulu di masa-masa puasa kami kan ada aktivitas sering padam, hanya tiga rumah. ya. Nah, ini masuk jalur mana nih Pak? Piriselao ini. Ini Pak, perkenalkan saya Ahmad Hidayat, ya, saya bagian jaringan Pak. Kalau jaringan yang ke Tampung itu sebenarnya kalau jaringan utamanya itu satu jaringan. Nah, tapi di bawah jaringan itu ada namanya trafo Pak. Nah dari trafo ini dipecah lagi ke jaringan yang lebih kecil namanya jaringan tegangan rendah Pak. Ini yang nantinya ke rumah-rumah. Dari jaringan tegangan rendah ini ada tarikan Pak. Tarikan itu biasa untuk 1, 2, 3 rumah. Nah dari tarikan itu biasanya ada yang terganggu di konektornya Pak. Jadi meskipun satu jalur aliran, tapi konektor yang ke rumah-rumah ini gangguan, pasti akan cuma memadamkan 3 rumah ini saja Pak.
dari trafo ini ada dipecah 2 jalur lagi Pak, bisa juga itu gangguan. Jadi gangguan ini apa ya Pak ya, kalau kita sebut itu bisa per section, bisa per trafo, bisa per land, bisa per rumah Pak. Nah, itu macam-macam. Jadi kalau biasanya kalau gangguan rumah, Bapak bisa telepon aja langsung ke call center kami 123, itu langsung terhubung dengan petugas. Nanti akan dilacak sama petugas kami itu titik gangguannya di mana, apakah di trafonya, apakah di jalur yang ke rumah-rumah, atau cuma yang di KWH meternya. Jadi pelacakannya itu bertahap sih Pak. Kalau masalah dan mulai di dulu itu orang-orang hanya 3 rumah yang tetangga itu hidup. Iya, biasanya di Jamberan yang ke SM. Masih. Oke, catat sih kalau Pak saya. Alamatnya langsung instruksikan sekarang juga ke saya Pak. Ya. Wah, gini kalau PLN hari ini. Bapak sekalian, saya mau anu aja nih. Mau apa ya? Challenge apa istilahnya ya? Mau tes aja nih, sorry. Ini kan saya kira punya HP semua dan aplikasi teknologinya semua kencang-kencang terus ya. Iya kan? Ini ada mengenal beginian nggak ya? Saya pakai. Alhamdulillah, tepuk tangan Pak Jar. Itu aja. Oh belum? Ada yang tahu? Iya. Ada? Iya. Apa? Tapi lama reaksinya itu Pak. Enggak. Jadi saya itu pernah di pulau ya, di Pulau Gilimandangi langsung di tangani. Kemudian saya merasakan banyak manfaat. Kemudian pernah saya ke tetangga saya di rumah di Sentol itu ada pemadaman tempat itu juga. Beberapa menit Pak setelah saya itu langsung datang. Oh gitu. PLN Mobile. PLN Mobile, tepuk tangan Pak Jar dulu ya. Pak, ini Pak namanya aplikasi kita. Ini adalah bukti kami untuk mendekatkan kepada pelanggan. Dan ini Pak, dari mulai jajaran yang pulau terpencil sampai ke pusat Pak, daerah Pak, terpantau semua per detik. Bukan lagi bicara menit, per detik. Ya, per detik Pak. Jadi ini aplikasi gitu ya. Dan enaknya Pak, ini Bapak mau apa saja ada di sini Pak. Gangguan, ya, baca meter, mau pasang baru, mau perubahan daya, ada di sini Pak. Bayar pun termasuk anu juga ada Pak, penambahan apa daya trafo. Yang perlu kami harapkan Pak, penurunan harga. Ya, sini Pak, sini Pak. Bapak pakai namanya Android, cuman satu syaratnya KTP sama nomor pasti lah punya pelgan nomor itu juga. Bapak mau bayar pun, mau bayar tagihan, ini Pak. Ya. Nggak usah sebenarnya kalau gini-gini kayak saya nggak perlu kayaknya sebagai pimpinan kan sudah ada direct langsung terus semua. Tapi kan kami perlu evaluasi, makanya kami pantau Pak. Kalau kami ada kejadian ataupun keluhan pelanggan dalam waktu 3 jam, ya responnya ya respon ya katakan sampai 3 jam itu Pak langsung Pak. Direksi akan mendirect GM akan mendirect saya Pak, langsung. Tapi yang saya alami Pak ya, saya yang alami di larangan toko itu ya, teman saya itu ya, ilustrasinya gini Pak, dia melapor di aplikasi mobil itu ya, PLN Mobile itu 1 minggu itu Pak, itu apa nggak bisa masukkan token itu Pak di ini? Pak. Sampai Bapak, 1 minggu itu. Kalau saya bukti mana nomornya. Ini permasalahannya sama Pak dengan yang terjadi kemarin. Ini kesalahan token. Ternyata saya hubungi pihak PLN ternyata enggak cepat. Dia memberikan sebuah kode-kode riset keliru nomor. Jadi begini Pak, itu dimasukin itu ya.
yang di PL itu pihak PLN ya, setelah itu dikasih kode gitu ya, sudah dimasukin itu tetap nggak bisa, sampai 1 minggu itu baru didatangin itu gitu. Makanya kan saya tadi ilustrasinya seperti itu kan saya ngasih tahu. Ayo jelas kami Pak, jangankan tadi sekali lagi saya sampaikan, jangankan sampai lebih dari 3 jam Pak, ya kan? 1 jam kami evaluasi Pak, terus 2 jam nggak ditangani, begitu 3 jam mulai tadi direct telepon sampai ke saya langsung instruksinya juga sampai ke level bawah saya, gitu Pak. Ini bukan pelayanan kami. Jadi kalau udah warna di sini ada warnanya Pak. Ferry ditelepon, Ferry telepon saya. Gitu Pak. Ada monitoring. Sudah ada warna-warna. Kalau warna merah itu tadi namanya sudah melebihi standar pelayanan kami. Gitu. Ya. Sampai pelanggannya siapa? Nanti barangkali nanti jangan-jangan yang eksekusi sudah itu pelet, nggak bisa Pak. Yang mengeksekusi mengatakan sudah selesai, Bapak sendiri yang komplain. Bapak begitu komplain kan lewat chat gitu ya, muncul kan, dan petugas nggak datang katakan, ya nggak datang. Kita nggak bisa ini nyala hijau, yang nyalain hijau Bapak sendiri. Pelanggan sudah datang, sudah selesai terbaiki, klik sendiri Pak. Begitu bukti kami untuk melayani Bapak semua. Iya, jadi saya pernah merasakan pengalaman yang sangat baik. Jadi membayar token juga tinggal situ kemudian langsung keluar nomornya. Iya. Adminnya lebih murah Bapak. Briefanya saya kemudian pakai BRI. Kopi langsung ke internet banking, selesai sudah. Ya, hanya dalam beberapa detik. Adminnya nol malah. Iya, admin bukan kena 2.500. Enggak. Kalau dari mandiri nol. Bapak kalau rumahnya jauh dengan toko-toko mart itu bensin berapa? Gitu kan? Ini pulsa paling 0,0 paket. Kalau paket ya di bawah 1 perak kali kan? Iya. Itu Pak. Ayo, terus Pak. Terkait PJU tadi saya nambahkan, saya mohon izin Pak ya. Saya punya petugas secara berkala akan ngecek PJU dan akan membongkar PJU yang ilegal. Tolong kalau menemukan seperti itu Bapak sosialisasikan, petugas kami jangan dilawan. Siap. Tujuan kami bukan untuk bertengkar, tapi kami ingin mengembalikan sesuatu itu pada marwahnya. Dalam pengertian begini, juga keamanan. Juga keamanan kepada masyarakat. Kalau kami bongkar, supaya marwahnya itu siapa orang tuanya di situ, minimal kan orang tuanya RT. Nanti datang ke Pak Klebunya hubungi camat supaya ke disub. Bagaimana disubnya seperti ini, ya. Terus kalau misalkan mau swadaya, kami sudah ada fasilitasnya. Jadi bukan kami cari rame-rame, enggak. Kami ingin semuanya itu biar sama-sama memiliki. Insya Allah Pak. Dan kami juga mengharap kalau ada kendala teman-teman PLN bisa menghubungi kami, karena kami di kecamatan masing-masing ada, di desa kami. Kalau ada kendala, kalau bagian Pantura, ada bagian Pantura kecamatan 3 kecamatan. Insya Allah kami dengan kelompok-kelompok yang juga bikin jajar-jajar itu nyambung. Apa kalau wajah saya mungkin kalau ke pengadilan sering tahu ada pegawai pengadilan seperti saya. Iya. Itu kakak saya, terus Pak Heri Klebur Buke itu kakak saya juga. Jadi mantan dewan. Sekarang udah. Jadi Pantura asli Pak. Tapi lengkapnya kayak Jawa Pak. Seolah-olah Jawa atau keluarganya Jawa sehingga saya malah pengen langgamnya kayak reng Beduren. Bapak-bapak sekalian, terus gini, kami ini punya program untuk listrik, ya khususnya bantu kami, karena saya melihat beberapa hal teknis yang harus kita perbaiki, kita komunikasikan bareng, ya, antara kami dengan masyarakat. Kami ini Pak, kalau bicara kalau bicara untung rugi, itu
kalau di Madura itu udah saya itu karena diinjek sama atasan itu. Tapi enggak itu, bukan itu. Sekali lagi, bukan itu. Kami sekali lagi rasio elektrifikasi kami itu belum 100%. Belum 100%. Artinya apa? Artinya masih ada beberapa sebagian masyarakat yang belum mendapatkan layanan kami listrik. Nah, dari hal itu kami kan punya program, ya, misalkan masang jaringan, ya, untuk pelosok yang jauh dari kami. Beberapa teknis yang harus yang kita hadapi itu seringkali berhadapan dengan ini nanti akhirnya berdampaknya pada pelayanan kami ke depannya, nextnya itu pohon gitu kan, pohon apa ya layangan ya itu juga layangan gitu kan. Terus sekarang lagi trennya layangan ini, kalau kita rasakan aduh gitu kan ya, jadi kabel. Nah, pohon-pohon itu karena gini, infrastruktur kami ya kalau bicara sebenarnya next pada beberapa ke depan kita bicara rodo-rodo teknis lah ya, rodo-rodo teknis. Jaringan kita ini rentan sekali dengan yang namanya pembumian. Pembumian itu ke bumi Pak, ke bumi. Ya, pohon gitu kan. Pohon kan ke bumi. Yang begitu satu sedikit saja. Kalau misalnya kena angin ini jaringan ya, ini daunnya tik itu langsung padam. Loh kenapa? Loh justru kalau tidak seperti itu Pak, kalau ada masyarakat apa itu memang berbahaya. Ya, kenapa kita sensitif banget dengan yang namanya pembumian tadi ada lahan. Nah, makanya kami mohon juga bantuan bapak-bapak sekali itu kalau kita ada teman grupnya apa bagiannya Pak Dayat ini untuk merabas itu. Fisra, itu demi untuk masyarakat itu sendiri, keselamatannya ya, terus jaringan kita juga aman, supaya listrik juga tidak padam. Nah, jika misalnya masyarakat itu mengetahui ya pohonnya mendekati jaringan, jangan ditebang sendiri Pak, hubungi kami. Hubungi gratis Pak, nggak ada spesial pun kami minta uang, jangan minta uang. Minta air enggak, kami siapkan petugas kami itu pada saat melaksanakan tugas itu kita kasih air minum, ya, kita kasih makan, ya. Nggak perlu Pak, gratis. Jadi izinnya. Ya, izin aja gitu loh. Oh iya Pak, sebentar. Ya, andai kata ini Pak, ya, ini sering terjadi di wilayah utara, karena di wilayah utara itu anggap katakanlah lewat jaringan agak semi hutan. Ya. Di situ terjadi akibat ada yang dari bencana alam juga akibat dari ulah seseorang. Andai kata dia itu menebang pohon ternyata terkena jaringan dan jaringannya itu putus sekaligus tiang jaringan itu patah, itu sanksinya diberikan kepada siapa itu? Tidak ada Pak. Karena dulu ya itu yang rugi masyarakat itu sendiri Pak. Ya, kan misalnya tadi Bapak katakan ulah ya seseorang gitu kan, yang berdampak Pak banyak Pak, kasihan yang lain. Iya, dampaknya kan seperti itu Pak, kena semua gitu ya. Cuma sanksinya itu apakah kena yang punya pohon itu atau kepada CV yang melakukan kontrak kerjasama seperti itu Pak. Misalnya ya tanpa ada juga Pak patah sekaligus terpecah. Ada juga cuma bengkok. Berarti kalau bengkok jelas ada cor besi. Tetapi kalau patah sekaligus tidak ada cor besi. Nah, sanksinya itu makanya dipertanyakan apakah kepada pihak penebang pohon karena kelalaian manusia lah katakanlah. Terus apakah terkena kepada kontraktornya begitu? Karena kami sering mengungkit-ungkit seperti itu. Salahkan pada siapa? Kalau PLN nggak mungkin, karena jual setrum saya bilang, kan begitu. Ya, kalau terkait dengan padam akibat kelalaian seseorang ya Pak, kami itu tidak pernah menuntut. Artinya yang penting bagi kami listrik cepat nyala, kami eksekusi perbaikannya selesai. Bagi kami itu aja Pak.
Jadi tidak ada tuntutan bagi masyarakat ataupun siapa gitu. Tidak. Kami tidak pernah mempermasalahkan hal itu. Karena prinsip kami melayani masyarakat. Kalau cepat, kalaupun harus padam, gimana caranya cepat diatasi gitu. Itu aja Pak. Kalau kami. Cuma kami juga menyampaikan mengimbau kepada masyarakat Pak. Kalau misalkan itu ada potong pohon ataupun apa ya terkait yang dekat dengan jaringan kami, ya, kami mengimbau agar menyampaikan lah, berkomunikasi dengan kami. Jangan sampai terjadi hal yang Iya, takut orangnya yang kena rabas. Iya, itu. Ya. Saya ke masyarakat ya. Kalau ada yang motong tadi, ingatkan, Pak, udah PLN gratis. Nah, tapi nggak terus motong pas lagi untuk usahanya sendiri. Nah, ini Pak, perlu kami tekankan juga ya Pak, terutama yang bangunan yang jaringan ya Pak ya. Nah, ini memang ketika ada seseorang yang membangun bangunannya dan hampir mengenai jaringannya, alangkah baiknya itu minta untuk pengamanan jaringan kita Pak. Nah, kalau itu memang ada biayanya Pak. Jadi contohnya jaringannya terlalu rendah, mau bikin tingkat, otomatis kan jaringan ini harus ditinggikan Pak, ya kan? Nah, material-material yang dibutuhkan ini kan harus dibayar Pak, karena PLN tidak ada anggaran, artinya belum pernah merencanakan hal itu kan Pak gitu. Semua pekerjaan itu kan harus direncanakan dulu, baru keluar anggarannya, baru dikerjakan. Kan SOP-nya kayak gitu ya Pak. Nah, kalau ada emergensi, artinya ada permintaan dari pihak pelanggan, otomatis biaya yang timbul dari pekerjaan itu akan dibebankan kepada pelanggan sebagai pemohon. Karena itu prinsipnya tadi tidak ada kita menganggarkan untuk, kan kita tidak tahu tiba-tiba orang bikin rumah kan kita nggak pernah menganggarkan itu untuk meninggikan tiba-tiba. Nah itu Pak, ataupun jaringannya harus digeser biar menjauhi dari bangunannya orang tersebut. Nah, biaya atas pekerjaan tersebut akan dibebankan kepada pemohon karena PLN tidak pernah merencanakan kan untuk menggeser tiang itu Pak. Itu yang kita sebut namanya PFK. Jadi permohonan dari pelanggan untuk menggeser. Untuk Pak, andai kata ya, ini andai kata lagi lah ya. Ini yang mudah-mudahan tidak terjadi di kemudian hari. Suatu lahan di situ ada tiang. Ternyata si pemilik lahan itu merasa keberatan. Ini kok tiang ada di sini, ini harusnya dipindahkan lebih jauh katanya. Alasan seperti itu. Lalu tindakan pihak dari pihak PLN itu gimana untuk mengantisipasi keluhan dari yang punya hak milik tanah begitu, karena mereka juga bayar pajak begitu katanya. Ya mudah-mudahan tidak terjadi seperti itu. Ya tetap itu kan atas permohonannya dari pelanggan Pak ya, tetap akan dibebankan biayanya kepada pemohon Pak. Gitu. Terkait penggunaan lahan ya kita kan juga untuk masyarakat kan gitu ya Pak ya. Kalau memang pun dulunya pun ketika kita menanam tiang itu pasti akan ada izinnya terlebih dahulu kan gitu Pak ya. Kemudian hari lahan itu akan digunakan sama masyarakat, yaitu nanti kan akan ada permohonan dan itu akan menjadi beban dari si pemohon tersebut Pak. Yang jelas semua tiang kami ketika penanaman itu sudah ada izin lah, sudah berizin dari minimal ya dari RW, kepala desa ataupun takutnya komplain aja. Pak, instruksi masalah terkait dengan kabel itu Pak, mengklarifikasi masalah kabel yang melelet itu Pak ya. Saya pernah alami lah di pasar ini ya, Kolpajung itu ke sana Pak, sama yang di Larangan itu ya. Itu kabelnya sampai melelet ke sungai itu Pak. Jadi pernah dia melapor ke saya gitu ya, sampai diberitakan itu Pak sama saya itu, ditanggapi cuman sama pihak PLN ya, cuman
di ini Pak, cuman ditaruh di atas bambu itu di ini. Kendor, itu kendor. Jadi kalau setiap hujan itu katanya ini Pak kan tiangnya itu jatuh gitu di paling tengah itu. Itu TKP-nya di ini Pak, di Kolpajung ke sana itu. Itu dilarangan itu lagi Pak. Nanti saya kalau minta nomornya sampai saya mediakan itu dari pihak nanti. Iya siap. Izin Pak, ya, terima kasih. terkait hal tersebut tadi sudah disampaikan di awal terkait dengan manfaat PLN Mobile, itu bisa langsung dilaporkan di PLN Mobile. Jadi responnya akan lebih cepat. Jadi begini Pak ya. Saya sudah itu ya, sampai orangnya berapa kali itu ke pihak PLN, orangnya itu saking takutnya itu nanti kalau lagi hujan gitu ya, hujan deras itu ya, itu ke bawah banjir itu katanya kabelnya kayak mau jatuh itu tiangnya itu, takutnya jatuh ke rumahnya katanya. Itu pas di larangan itu lagi Pak, itu kalau ada mobil truk apa itu gak bisa masuk itu, meleret ke bawah itu Pak. Terlalu rendah ya? Iya terlalu rendah. Sebetulnya jaraknya berapa meter sih Pak? Gini Pak, antar tiang gitu. Jadi sebenarnya belum dijelaskan Pak. Saya secara pribadi mohon maaf dan ini aja dulu. Begini Pak, sebelum Pak Bupati pulang kan ini kan ada nota kesepakatan dengan Lira dan BSN. Ditandatangani dulu, entah nanti mau dilanjut atau gimana, terserah teman-teman. Aku di bagian ini mami boleh deket. Notanya apa ini? Nota kemitraan Pak. Untuk nota kesepakatan saya bacakan Pak ya. Ya, dibacakan aja Pak. DPD LSM Lira Kabupaten Pamekasan dengan pimpinan cabang BLN Pamekasan. Dengan ini kami melakukan nota kesepakatan antara pimpinan cabang BLN Pamekasan dan DPD LSM Lira Kabupaten Pamekasan untuk selalu kerjasama dan bersinergi dalam mengawal dan mengawasi pelayanan kantor cabang BLN Pamekasan. Demikian nota kesepakatan kami tanda tangani hari Jumat 09 September 2022. Normal. Oke. Kalau misalkan mau izin, kalau cabangnya saya ganti di mana ya? Karena sudah siap. Iya. Nanti filenya aja kasihkan Bulog sebagai link. Siap. Karena kita ini ada unit pelayanan. Namanya sudah berubah Pak. Sebutannya sudah jadi P3. Izin Pak ya. Sebutan strukturnya beda Bapak. Sudah berubah. Memang kan kadang organisasi ganti-ganti juga Pak. Biar lebih pas ya. Oh, di print langsung di print. ya dirubah. Iya, bisa aja. Artinya kita bekerja sama. Oh iya. Mantap. Oke. Makasih dan juga tahu di bagian veteran. Veteran Asako. Asako lagi. Oh, Ustaz Hasan. Ada pun ke Eropa ya. Nego mana habis sampai 11. Punten nih Bila lah nama Bibano. Siapa? Pak Ujang, bilangnya. Mari Pak dilanjut Pak. Ya, jadi gini Pak, terkait jaringan itu Pak, sebenarnya sudah ada standar konstruksi di kami. Ya, jarak antar tiang itu kalau yang kabel 3 di atas itu antara 50 sampai 60. Nah, terkadang ada yang di sudut itu biasanya Pak, atau yang nyebrang sungai, yang nyebrang jalan. Nah, ini ada penahannya Pak. Ada sling yang buat nahan. Nah, ini banyak kejadian di daerah-daerah, di desa-desa. Sling ini dipotong. Ini yang menyebabkan penahannya tiang ini tidak ada. Akhirnya begitu karena tergerus sungai, akhirnya dia agak miring ya. Betul. Nah, sebenarnya ini konstruksi ini kami sudah rancang. Cuma case di lapangan itu sering yang hilang. Kadang ya stangnya itu diambil. Izin waktunya Jumat. Siap. Gak apa-apa Pak, nanti alamatnya kasih ke kami akan lihat, termasuk yang tadi dari Pak Bupati yang sering padam itu. Itu kasusnya itu 5 tahunan itu Pak. Udah berapa kali ngelapor tetap aja nggak direspon itu. Ya, Sherlock aja Pak. Siap. Bukan salah ya, bukan salah.
Ya ada direkturnya, ada struktur organisasinya, orang-orangnya jelas Pak. PTA ya itu nanti orangnya ABCD terdaftar Pak di kami. Ya jika orang tersebut melakukan tindakan integritas, langsung Pak vendornya, mitra kerjanya kami out. Tidak ada pandang bulu. Lah kalau yang Bapak cerita yang isolated, kamu nggak bisa kontrol Pak. Orang semua bisa Pak. Iya kan Pak? Orang semua bisa jadi isolator itu bisa Pak. Tadi Bapak cerita gitu kan. Kalau yang datang ke pelanggan itu terkait masalah keterlambatan pembayaran itu bagian apa itu Pak? Baca meter Pak. Baca meter ya. Baca meter. Enggak, karena dulu saya pernah terjadi Pak. Lambat 6 bulan kalau tidak salah. Maunya mau putus itu kabel yang di kilometer itu udah putus, tidak masalah. Kalau kita lengan belum saya ada saya. Saya beli tak maju kan tadi Pak. Ada ini waktu itu. Pak, udah ini Pak kami bantu ya. Jadi tadi agak awal ya Pak ya. Bahwa kita kan ada batasan waktunya supaya Pak uang tadi untuk melistriki yang punya listrik itu terlalu mahal Pak. Masalahnya 1 bulan itu kena 230. Punya saya itu. Dayanya berapa? Sedikit lah Pak. Pak seket 100. Pak seket. 450. Iya. Terlalu mahal Pak. 1 bulan itu kena 230. Paling rendah itu 180 Pak. Nah sekarang itu kan sudah ada PLN mobil Pak. Iya. Jadi Bapak bisa kalau misalkan itu tidak sesuai dengan pembacaan meter itu bisa menyampaikan di PLN mobil itu Bapaknya. Seperti itu Pak. Jadi saya mohon untuk bahwa Bapak yang belum download ya aplikasi PLN mobile, harapkan semuanya bisa download Insya Allah. karena semua informasi PLN itu semuanya sudah ada di Iya. Ya cukup Pak. Terima sekalian kan ini tadi format dari Bapak nggih. Untuk keseragaman format karena memang kami secara organisasi penamaannya sudah berganti Pak. Jadi ini saya bacakan nota kesepakatan DPD LSM Lira Kabupaten Pamekasan dengan manajer PLN UP3 Pamekasan Pak. Jadi narasi pimpinan kesepakatan ini kami rubah menjadi manajer Pak nggih. Sesuai dengan ketentuan administratifnya. Nah, ini melakukan nota kesepakatan antara manajer PLN UP3 Pamekasan dan DPD LSM Lira Kabupaten Pamekasan untuk selalu bekerja sama dan bersinergi dalam mengawasi pelayanan di wilayah kerja PLN UP3 Pamekasan. Demikian nota kesepakatan kami tanda tangani pada hari Jumat 9 September. Monggo Pak. Jadi namanya saja manajer UP3 Pamekasan. Tapi ngelayannya sebetulnya Pak. Biasa Pak kami jawab. Memang ke kampung apa tera pasangnya kok tampil lampu. Kuburan petera. Ada kilometer lagi. Kiki yang sepona yang belum kuburan kata tuh dia masuk suatu zona foto datang itu apa? Wajar dikelak. Maka Pak Riri kasih kebijakan. Pak, saya itu kadang ya, saya mohon maaf, saya bukan putra daerah. Tapi Pak, Bapak kalau tahu sejarah saya di sini Pak, Tangkel Suramadu Pak. Bukan saya minta penghargaan enggak Pak. Enggak, sama sekali enggak. Miris Pak, saya berangkat dulu tuh dari Malang ke sini keluar tol Suramadu. Gelap. Iya. Gelap Pak. Saya berjuang Pak sampai itu bisa teraliri di situ. Karena merasa hebat itu kan sama warga negara gitu. Nah, cilik. Jadi kita permudah lah hal yang apa? Biar obat tiduran. Udah nggak ada tak dulu Pak. Iya. Mantap. Oke. Pesan
Iya. Kalau ada lagi Dan tempatnya kalau pasti mana? Buat sendiri. Masa apa sih, Pak? Iya, ada yang gitu. Pom panjang. Kan konfiksi memang. Oh, apa ya Pak namanya? Mau pesan, tak bisa kasih. Kalau bisa foto. Lambo itu bajingan. Kenapa Pak? Bapak Dulu itu bajingan. ya, Topi kayak gitu. Oh gitu. Ada apa istilahnya filosofinya itu? Iya, Pak. Sakera itu. Itu kok ada ya. Asli Pak. gitu. Tapi ada ini.